Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferly Nugraha. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Kelautan semester 2. Saya dengan NIM 4445230, yaitu saya dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi logistik, yaitu salah satunya yang berjudul inovasi distribusi logistik untuk meningkatkan daya saing. Inovasi dalam distribusi logistik itu sendiri adalah kunci dari keberhasilan bagi bisnis yang ingin tetap kompetitif dan efisien. Adapun peran dalam distribusi logistik sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional bisnis. Maka dari itu diperlukan inovasi dalam proses distribusi logistik untuk meningkatkan daya saing. Di sini saya akan sebutkan 10 inovasi dalam distribusi logistik dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, yaitu adanya pelatihan dan pengembangan SDM, di mana investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan itu merupakan investasi jangka panjang. Karena apabila SDM yang unggul, maka struktur yang ada di perusahaan pun akan bagus. Serta dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam distribusi logistik, perusahaan dapat memastikan bahwa tim mereka selalu siap menghadapi tantangan yang ada dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ada teknologi otomasi untuk setiap proses. Jadi dengan mengimplementasikan otomasi dalam proses distribusi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Untuk otomasi itu dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi dan mengurangi biaya operasional. Untuk yang ketiga, ada penerapan IoT, yaitu Internet of Things. Internet of Things itu adalah sebuah itu biasa disebut dengan IoT. Itu mengartikan bahwa memungkinkan perusahaan untuk memonitor aliran barang secara real time dengan menggunakan sensor dan perangkat pintar. Data dapat dikumpulkan dan dianalisis secara langsung dari berbagai titik dalam rantai pasokan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi aktual. Jadi apabila suatu barang itu masuk dalam sebuah pelabuhan atau maupun ke tempat gudang, itu adanya suatu sensor, yaitu perangkat pintar, sehingga dapat dideteksi dan dapat dianalisis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada manajemen inventaris berbasis cloud, di mana solusi cloud ini untuk manajemen inventaris telah menjadi standar baru dalam industri logistik. Software logistik yang berbasis cloud ini memungkinkan akses data dari mana saja dan kapan saja. Jadi apabila kita seorang petinggi perusahaan, barang yang di logistik itu bisa terdata oleh sistem yang ada di kantor, sehingga dapat memudahkan koordinasi antara tim dan memastikan informasi inventaris selalu terbaru dan terintegrasi dengan baik. Lalu yang selanjutnya adanya optimalisasi rute pengiriman. Dengan algoritma cerdas, perusahaan dapat menentukan rute pengiriman yang paling efisien berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, lalu lintas, dan kondisi jalan. Optimalisasi rute ini dapat mengurangi waktu tempuh, menghemat bahan bakar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi apabila kita mengantar barang, itu adanya rute-rute pengiriman, sehingga untuk mempercepat akses ke konsumen. Lalu yang keenam itu ada pengembangan sistem pelacakan barang atau tracking ya. Sistem pelacakan barang ini itu fungsinya itu untuk memudahkan perusahaan untuk mengawasi pergerakan barang dari gudang hingga ke pelanggan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan pelanggan untuk memantau status pengiriman mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti halnya online shop saat ini, adanya fitur tracking. Biasanya apabila kita membeli barang, maka dari pihak kurir itu akan memberikan data
data barang kita ada yang sudah di mananya. Dari awal dikemas lalu dikirim itu terlihat datanya ada di mana saja. Lalu yang ketujuh itu ada strategi penyimpanan adaptif, di mana dengan sistem penyimpanan yang fleksibel, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas dan konfigurasi penyimpanan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Itu hal ini untuk memaksimalkan penggunaan ruang gudang dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi memanfaatkan ruang gudang yang seminimalkan mungkin sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya adanya penggunaan mesin atau robot. Penyortiran barang biasanya memakan waktu lama, sehingga apabila untuk mempersingkat waktu, maka adanya robot penyortir. Mungkin untuk saat ini tidak jarang yang masih dilakukan. Namun apabila di masa yang akan datang itu mungkin sangat berguna, karena untuk penyortiran barang itu membutuhkan waktu, sehingga adanya teknologi untuk penyortiran sehingga lebih mempercepat. Selanjutnya yang ke-9 itu adanya analisis data dan inteligensi buatan AI. Untuk memanfaatkan data analitik dan AI itu memungkinkan perusahaan untuk menganalisis performa distribusi dengan lebih mendalam. Dengan memahami pola dan tren, perusahaan dapat membuka keputusan yang tepat dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan strategi distribusi untuk masa depan. Hal ini adanya yang sangat berkembang AI itu sangat berguna ya untuk perusahaan, karena bisa mengatur, serta bisa men-tracking barang itu yang ada di mana. Udah gitu serta perusahaan itu dapat memaksimalkan teknologi yang ada sehingga mengikuti zaman sekarang. Lalu yang terakhir itu adanya penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik. Karena untuk saat ini kendaraan berbasis listrik itu sangat digalakkan oleh pemerintah, sehingga untuk perusahaan memaksimalkan mungkin pengeluaran seperti bahan bakar, sehingga adanya diperlukan kendaraan hybrid, sehingga efisiensi dalam pengurangan pembelian bahan bakar bisa terjaga. Serta untuk kendaraan ramah lingkungan ini menjadi pilihan yang baik untuk perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan ingin mengurangi jejak karbon. Mungkin itu saja salah satu contoh inovasi dalam mensukseskan dari sebuah adanya perusahaan distribusi logistik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.